Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Saya Romagus Setiawan mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadahnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, jangan kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selama 3 hari berturut-turut sejak Yesus memilih 12 rasul, kemudian dia memberi mereka kuasa. Kemarin Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka memberi dengan cuma-cuma, karena sudah menerima dengan cuma-cuma. Hari ini saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk menghayati, untuk sadar sejak awal bahwa menjadi pengikut Yesus berarti siap menghadapi berbagai macam resiko, entah dari dalam ataupun dari luar. Risiko yang tidak selalu ringan. Kalau ringan masih bisa kita tanggung. Kalau berat itu bisa membuat kita pusing 7 keliling. Yesus ingin menunjukkan berbagai kemungkinan yang terjadi, baik dari dalam rumah sendiri, dalam keluarga, dari masyarakat sekitar, dan dari tentu saja masyarakat umum. Risiko selalu ada, tantangan selalu datang, berat ataupun ringan, dari dalam maupun dari luar. Tentu saja saudari-saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus tidak sedang menakut-nakuti kita. Tetapi Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kita harus sadar betul sejak awal bila mengikuti Dia
kita diutus ke dalam medan, ke dalam situasi yang seringkali tidak mudah dan berbahaya, situasi yang beresiko. Saudari-saudara umat beriman terkasih, saya katakan di awal renungan tadi, resiko atau tantangan datang dari dalam juga dari luar. Saya ingin membagikan kepada Anda dua pengalaman tantangan sebagai seorang imam, sebagai seorang gembala yang harus melayani umat untuk macam-macam urusan, pelayanan misa, pelayanan perkawinan, dan hal-hal terkait di sekitar pastoral sebagai umat beriman. Dua pengalaman yang mau saya ceritakan ini, saudara-saudari, semuanya tentang urusan perkawinan. Yang pertama, tantangan dari luar. Suatu ketika ada dua orang muda berjumpa saya untuk mempersiapkan diri menikah sebagai orang Katolik. Yang satu calon pengantin pria, tadinya tidak beragama Katolik, tapi diam-diam ingin memberi kejutan kepada calon istrinya. Maka dia mengikuti pelajaran, dia mengikuti kursus persiapan baptis dewasa hampir 1 tahun. Tapi kemudian di tahap akhir sebelum baptis di sebuah paroki yang lain, calon suaminya ini tidak bisa dibaptis karena untuk itu sebagai seorang yang sudah dewasa dia harus mendapat dari orang tua surat persetujuan. Tidak ada keberatan dari orang tua semacam itu untuk dibaptis secara Katolik. Persoalannya, saudari-saudara, dia tidak pernah berbicara dengan orang tuanya bahwa dia mau masuk Katolik. Juga tidak pernah berbicara dengan calon istrinya bahwa dia sedang ikut kursus persiapan baptis dewasa. Dalam situasi kebingungan seperti itulah kemudian dia menghubungi pastor paroki di mana rumah orang tuanya itu berada. Maka pastor paroki itu lalu kemudian mengusulkan kepada dia untuk kursus singkat bersama dia sambil mengecek seluruh pelajaran yang sudah dia ikuti di tempat lain di dekat tempat kerjanya. Dan kemudian dia dibaptis. Namun masalah muncul ketika akan menikah. Rencana pernikahan tidak pernah dibicarakan dengan orang tua. Karena dia tahu betul bahwa orang tuanya tidak akan setuju. Dia tahu orang tuanya menuntut calon istrinya yang harus ikut agama mereka. Tapi 1, 2 atau 3 hari sebelum mereka menikah di paroki tempat saya melayani waktu itu, orang tuanya tahu dari tetangga bahwa ada undangan pernikahannya dan tempat pernikahannya adalah di tempat saya. Maka datanglah bapak dari calon pengantin pria ini berjumpa dengan saya memakai peci, dan lalu saya jumpai dia. Saya bertanya kepadanya apa keperluannya, dan beliau mengatakan bahwa dia tahu dari tetangga berdasarkan surat undangan ini bahwa anaknya akan menikah di gereja ini. Kami sebagai orang tua tidak setuju dan tidak akan pernah merestui. Anak itu adalah anak durhaka karena tidak berbicara dengan kami. Begitu katanya. Saya katakan kepadanya bahwa anak ini kan sudah dewasa. Tentu apa yang mereka rencanakan
sudah mereka pikirkan, pertimbangkan secara matang. Lalu si ayah itu mengatakan bahwa dia tetaplah anak durhaka dan dia akan menuntut siapapun yang akan membantu pernikahan mereka. Saya katakan kepadanya dalam undang-undang perkawinan, kalau anak sudah dewasa, orang tua tidak punya hak lagi untuk melarang. Menghimbau boleh, tapi melarang pasti tidak bisa. Rupanya mendengar kalimat saya itu, lalu si bapak emosi. Beliau katakan, saya tidak bertanggung jawab kalau nanti saat anak-anak ini menikah ada pertumpahan darah di gereja ini. Saya tidak takut kepadanya. Saat itu saya heran juga mengapa saya begitu berani. Saya katakan, saya tidak takut. Saya datang jauh-jauh dari NTT melayani umat di sini, itu sudah tanpa takut. Lalu dia bangun dan jalan begitu saja tanpa pamit dalam situasi emosi. Saudara-saudara, ini tantangan dari luar. Cerita selanjutnya bagaimana rasanya tidak cukup untuk diceritakan di sini. Tapi yang mau saya katakan, pada akhirnya, pada hari pernikahan, kedua anak muda ini tetap saya nikahkan. Yang kedua, saudara-saudara, juga masih pengalaman di sekitar mengurus perkawinan orang-orang muda. Ini tantangan dari dalam. Maksud saya dari dalam justru karena datang dari dalam intern gereja Katolik. Nah, dua orang muda mau menikah. Mereka sama-sama Katolik, seiman, tetapi tidak seetnis, beda suku. Orang tua calon pengantin wanita menghendaki putrinya menikah dengan orang yang berasal dari sukunya sendiri. Apakah dia mau Islam, mau Protestan, mau agama apapun, yang penting dari sukunya sendiri. Sementara anaknya ini sudah berpacaran dengan pacarnya, calon suaminya itu 8 atau 9 tahun. Itu pun putus sambung karena orang tua tidak merestui. Lalu ketika mereka berkonsultasi kepada saya memberi mereka jalan yang mungkin sebagai orang Katolik. Jalan yang tidak melanggar hukum gereja Katolik, hukum perkawinan. Saya katakan, kalau memang kalian ingin menikah sebagai orang Katolik, kalian sudah dewasa, silahkan ikut kursus. Nanti saya akan membuat penyelidikan kanonik di sini. Tapi kalau khawatir bahwa orang tua akan menghalang-halangi, silakan mencari tempat untuk menikah di tempat lain yang lebih netral, lebih aman, tanpa gangguan, tanpa ancaman. Saya akan proses itu. Lalu, seperti yang saya usulkan, mereka mempersiapkan semuanya itu. Beberapa saat sebelum mereka menikah, orang tua dari calon pengantin wanita yang tidak setuju anaknya menikah dengan calon suaminya, sudah sama-sama bekerja bagus, seiman pula, tapi tidak direstui. Dia berjumpa dengan saya dan mengatakan bahwa sebagai orang tua dia tidak merestui dan meminta supaya jangan menikahkan mereka. Agak mirip dengan yang pengalaman pertama tadi, saya tidak mengikuti maunya orang tua ini. Bagi saya, dua anak ini saling mencintai, sama-sama Katolik, hanya beda etnis. Mereka berpacaran sudah hampir 10 tahun. Tidak ada alasan untuk tidak menikahkan mereka. Maka saya katakan kepada bapaknya, dan dia mulai emosi bahwa
siapapun yang membantu anaknya menikah nanti akan terima akibatnya. Kalau saya bahasakan seperti itu. Tapi saya katakan kepadanya, Bapak, anak Bapak dan calon suaminya adalah umat saya. Kalau mereka datang minta bantuan saya akan membantu mereka. Justru dosa bagi seorang imam kalau tidak membantu umatnya yang akan menikah. Lalu dia pulang dengan keadaan emosi, muka merah dan sebagainya. Beliau berharap bahwa sebagai pastor paroki saya mengikuti maunya, tapi saya tidak takut. Lalu terjadilah kemudian mereka menikah. Luar biasanya, orang tua pengantin perempuan juga hadir. Meski belum mau bersalaman bertegur sapa dengan besannya. Tetapi dua anak ini bahagia. Itu yang terpenting. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, tantangan, kesulitan dari luar maupun dari dalam, resiko dari luar maupun dari dalam, besar atau kecil, berat atau ringan, selalu ada. Tapi jangan takut akan segala macam resiko itu yang membuat kita kemudian tidak berbuat apa-apa atau hanya cari aman saja. Tuhan Yesus sudah ingatkan bahwa semua itu ada, tetapi jangan takut. Kesulitan akan kita hadapi karena Tuhan sudah memberi kita bekal. Bekal keberanian, bekal penyertaannya. Jadi takut apa? Perutusan kita, saudari-saudara, berasal dari Tuhan. Kita tidak perlu takut karena kita disertai oleh Tuhan. Yang penting bagi kita adalah di dalam segala perutusan itu kita mau jalan lurus, tidak pelin-pelan, tidak ikut kemana angin mau, ke kanan mau, ke kiri mau, fokus kepada tujuan. Resiko, tantangan itu akan mengiringi sepanjang hidup. Tetapi kesetiaan kepada tujuan itulah yang akan membuat kita terus berjalan sampai akhir di dalam penyertaan Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas dengan gembira. Jangan takut resiko. Jangan takut akan tantangan dan kesulitan. Badan boleh lelah, mata boleh basah, tetapi hati jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai, menyelenggarakan hidup kami. Engkau mengutus kami ke tempat yang Engkau mau, bukan tanpa resiko, bukan tanpa kesulitan dan tantangan. Namun Engkau menguatkan kami untuk tidak takut. Engkau menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh berjalan dengan kepala tegak, berjuang tanpa lelah, dan tidak takut akan segala macam resiko. Tuhan, bimbing berkatilah kami, anugerahkanlah kami keberanian untuk melakukan tugas sebagai utusan dengan penuh keberanian, dengan penuh iman dan tanggung jawab. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.